Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Arhamar Rahimin. Semangat siang Bapak Ibu, teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera dan mulia, yang terjaga selalu vibrasi atau pancaran ya, cinta, syukur, makmur berlimpahnya. Sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian pasti pasti hadir dalam hidup kita semua, dalam hidup panjenengan dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan semua atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sering niteni, ya kalau Anda tiba-tiba kok kepikiran pengen makan bakso, kok tiba-tiba ada yang nawarin bakso, atau tiba-tiba pasangan suami istri tiba-tiba ngajak makan bakso, ya itu semua tidak kebetulan Bapak Ibu. Panjenengan ingin punya sepeda motor, tiba-tiba kok ada jalannya enak untuk dapat sepeda motor, itu bukan sebuah kebetulan. Ya, sudah dikaji secara sains Bapak Ibu bahwa luck atau keberuntungan, kebahagiaan itu semuanya berpola. Ya, di badan kita itu sudah ada fiturnya. Ya, di diri kita itu Allah sudah sangat sangat luar biasa anugerahkan itu. Hanya yang sering diinstal, sering diprogram ulang itu malah kebalikannya. Ya, hal-hal yang apa? Yang merujuk pada ketidakbisaan, ketidakmampuan, kesengsaraan, sakit dan sebagainya. Jadi aneh juga ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, MKSO ini mekanisme kuantum sukses otomatis ini sebuah perjalanan kembali ke dalam diri, kita masuk ke programnya Allah Subhanahu wa taala, yakni program taat, program takwa. Baik Bapak Ibu, kita jumpa lagi tanpa bermaksud gurui, ngajari kepinter enggak ya. Hanya berbagi saja di Zoom rutin MKSO ya. Biasanya kalau bukan bulan puasa itu adalah Selasa malam ya. Kalau bulan puasa ini Selasa siang karena kalau malam terawih. Baik, hari ini kita bahas tadi pilihannya ada tiga ya. Yang pertama terapi provokatif masalah keuangan. Tapi kok nggak ada yang milih ya, Masya Allah. Pak ini penting banget loh. Yang kedua adalah membuat tabungan energi keberlimpahan ke alam semesta. Ini yang milih satu ini. Yang ketiga adalah energi pilihannya yakni energi pasrah yang menghadirkan keajaiban dan keberlimpahan. Ini sebenarnya juga sudah ada di materi Bapak Ibu ya. Yang memang harus diulang-ulang supaya bisa paham ya. Energi pasrah ya. Saya ingin langsung bertanya saja kepada jenengan yang hadir. Coba, apa yang Anda pahami tentang pasrah? Boleh ceritakan. Mau diketik boleh, Anda mau buka eh, eh, suara juga boleh. Pertanyaannya, apa yang Anda pahami tentang pasrah? Dan pernahkah Anda bersikap pasrah? Lalu, apa yang Anda lakukan ketika Anda mengaku bahwa Anda sedang pasrah? Ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan jenengan? Boleh, silakan. Silakan, Bu, Bapak. Mau diketik boleh. Mau cerita, open mic juga boleh. Kita ngebahas tentang energi pasrah. Apa itu pasrah? Yang panjenengan pahami itu apa? Pernahkah Anda mengatakan atau mengklaim diri bahwa saya sudah pasrah? Apa yang terjadi? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengklaim diri Anda bahwa Anda itu pasrah? Apa yang Anda amati dari pikiran dan perasaan ketika Anda mengatakan bahwa aku
pasrah? Tetap berusaha tapi hasil terserah Allah. Tetap berusaha, tapi hasil terserah Allah. Boleh, ada pengalaman mungkin tentang konteks tentang pasrah ini? Saya pasrah dengan yang terjadi sekarang karena saya tahu ini semuanya kesalahan saya. Boleh ya. Lalu apa yang terjadi ketika panjenengan mengklaim diri Anda pasrah dengan apa yang sedang terjadi? Ya ini, Menyerah. saya sering dipertemukan dengan orang-orang baik, terus semakin kesini semakin baik itu Ustaz. Oh, berarti setelah jenengan mengklaim bahwa aku sudah pasrah, kemudian Iya. jenengan ditemukan oleh dengan orang-orang yang baik, yang mendukung panjenengan dari Ya, sisi cara berpikir, begitu ya. Kemudian energi. termasuk ya, termasuk ketemu jenengan. Masya Allah. Anjing. Tidak sengaja waktu itu di HP, Mm-mm. terus saya ikut itu waktu udah di Bali Ustaz. Udah setahun saya bilang dalam pasrah itu. Masya Allah. Ya. Oke. Ada lagi menyerahkan semua. Sabar. Oke. Ya. Pasrah, nyerah. Tapi Menyerah. dalam tetap usaha. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Ya, banyak orang yang gagal paham berkaitan dengan pasrah. Padahal pasrah ini energi puncak. Ya. Banyak orang yang gagal paham dengan pasrah ketika mengklaim dirinya pasrah, dia lemes. Nggak ngapa-ngapain. Ya. Aku udah pasrah, tapi malah lemes. Lemah. Ada yang begitu? Ya. Padahal apa? Ikhtiar lahirnya juga belum maksimal dilakukan. Ikhtiar batinnya juga belum istiqomah dilakukan. Jadi kalau lahir itu maksimal, kalau batin itu diistiqomahkan. Karena sejatinya perbaikan dan penerimaan kita itu dari dalam, bukan dari luar. Pasrah yang menghasilkan keajaiban adalah pasrah yang kembali dari from merasa hero ke zero. Sudah tidak ada kemelekatan. Tidak ada kemelekatan pada masalah, pada proses, pada hasil. Tidak ada energi keluh kesah. Jadi gini, kalau orang itu kembali ke jalur taat, jalur takwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sana kan ada huruf qaf ya. Qanaah, ciri-ciri orang qanaah itu adalah dia tidak jadi kalau orang masih suka mengeluh, itu berarti dia belum qanaah jiwanya. Ini sama, ketika orang masih berharap ya dan merasa daya usahanya adalah daya dirinya, maka energi pasrahnya itu gagal paham. Energi pasrahnya itu keliru. Kalau guru saya mengatakan begini, tawakal itu pasangnya di depan. Dalam bahasa sederhana, kerjakan bagian kita, maka Tuhan mengerjakan bagiannya. Di materi, ya, cerita tentang Nabi Musa, ya, yang membelah lautan, Nabi Yunus yang dimakan ikan paus, ya. Keajaiban itu terjadi ketika apa? Mereka pasrah tanpa kemelekatan. Sehingga perintah Musa untuk membelah laut itu kan pukullah. Bahasa di sana kan pukullah. Pukullah berarti satu kali, bukan pukul-pukul lah. Dihadapkan pada laut, samudra, di belakangnya itu ada Firaun, ya. Begitu juga dengan Nabi Yunus, ya. Ketika di dalam perut mengalami kegelapan,
malam, gelapnya di dalam ikan paus ya, kemudian gelapnya di dalam lautan, gelap hampir-hampir gelapnya hati. Ya, maka doanya kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi orang pasrah yang menghasilkan memicu keajaibannya adalah yang betul-betul Anda kembali ke zero, nol. Kalau merasa bahwa upaya diri berarti masih melekat. Karena apa? Kemelekatan adalah sumber penderitaan. Kemelekatan adalah sumber kesengsaraan. Orang masih suka menceritakan masalah dengan sedih. Masalahnya tambah banyak. Saya itu sering eh, di grup itu ya. Sebenarnya ngetes kayak hari ini itu ngetes ya. Kenapa tidak memilih materi terapi provokatif masalah keuangan? Masalah keuangan yang seolah-olah Anda hadapi saat ini. Saya gunakan kata seolah-olah. Sebenarnya masalahnya bukan di uangnya, tapi di Anda. Mulai dari vibrasinya tidak selaras, energinya tidak selaras, bukan energi kemakmuran. Pancarannya bukan pancaran kemakmuran. Jadi hubungan energi Anda dengan uang itu mental. Maka salah satu terapinya adalah terapi provokatif. Jadi terapi itu banyak Bapak Ibu ya modelnya ya. Karena yang harus diperbaiki itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari dalamnya berubah, energi jenengan medan energinya diperbaiki, maka berkaitan dengan uangnya. Maka uang pun datang dari arah yang terduga dan dari arah yang tidak terduga. Ini masalahnya adalah energinya termasuk energi pasrah yang keliru ini. Anda mengklaim diri pasrah itu harusnya semangat, bukan lemes. Sampai sini masuk ya, bisa dipahami ya. Ya. Masuk. Iya. Jadi Anda niteni, Berarti berarti mengklaim pasrahnya salah ya. Ini kan Pak Ustadz saya baru kedua kalinya ya pertemuannya. Yang kemarin kan saya yang kemelekatan itu yang kata Pak Ustadz di dada itu diketuk-ketuk ya pasrah biar nggak kemelekatan. Ya itu saya lagi ngamalin itu tuh apa yang kemarin dibahas di ini di Zoom. Saya mm-mm. lagi ngamalin itu biar nggak kemelekatan harus gimana gimana. Soalnya kan ya saya akui ya kadang sudah tidak mau ngeluh. Ada orang yang curhat, curhat lagi begitu. Jadi ke bawah gitu gimana? Hindari. Ini pernah dibahas ya lingkungan toksik itu. Ya. Ya, Kalau Anda mampu membentengi diri, tidak masalah jadi pendengar yang baik. Ya. Tapi pakai timekeeper. iya, Salah satu strategi pakai timekeeper, pakai waktu. Ya. Ya, Bu. Karena apa? Energi itu menular loh. Ya. Energi itu menular. Ya. Kalau memang sudah eh, ini saya hubungkan secara spiritual namanya itu sikap warok, sikap warok ya. Sikap warok itu sikap yang kemampuan hati, jiwa, dan pikiran untuk menjauh dari hal-hal yang menuju kepada kemaksiatan. Hal-hal yang tidak baik untuk jiwa, untuk pikiran, untuk hati, untuk kita. Ya, kalau Anda tahu kalau si Fulan datang ke jenengan, mau mengeluh, mau menggibah, Anda tidak salah untuk menghindari itu. Maaf, ya. saya sibuk. Ya kadang kalau curhat juga saya sering balas gini, oh maaf ya, saya jawabnya kalau dia curhat sedih, saya emotnya yang seneng-seneng, saya bilang wow keren apa begana. Terus katanya, kenapa bilang wow keren? Kata saya kalau saya ngeluh lagi, berarti energinya berbalik ke saya. Makanya saya
itu dilarang mengeluh-mengeluh. Saya kirim kan yang waktu Pak Kiai itu yang dikirim emoji yang nggak boleh begini-begini. Saya kirim tuh ke teman saya. Ini emoji yang begini-begini tuh jangan. Jadi energi negatif begini-begini. Saya kasih tahu gitu. Biar nggak curhat-curhat, nggak menceritakan. Apalagi Iya, ya yang namanya ibu-ibu kan menceritakan rumah tangga, keuangan gitu kan. iya betul. Ya, maka di awal chat itu kan kalau yang sudah nuansanya mengeluh, mengirimkan emotion yang negatif itu pasti saya langsung patahkan. Kalau mau dilanjut, tolong berhenti mengeluh. Semua direspon dengan baik. Alhamdulillah, suami saya belum rajin ibadah, bukan mengeluh. Waduh, suami saya males. Ya, jadi malah, malah tambah males nanti karena yang di kita pancarkan ke alam semesta adalah konfirmasi bahwa suami kita males ibadah, misalnya begitu. Ya, waduh, warung sepi, misalnya gitu. Berarti Anda mengkonfirmasi keadaan bahwa iya, warung sepi. Ingat, rumus respon itu adalah kalimat spiritual plus penerimaan, kemudian preposition. Itu rumusnya. Kalau tadi jangan bilang, wow keren ya, itu ilmunya Ustadz Nasrullah itu. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting semua positif. Ya, semua reaksi ya dengan pola tadi itu. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, gitu kan. Alhamdulillah, warung belum rame, gitu. Alhamdulillah, yo, apa anak belum rajin ibadah seperti itu. Direspon dengan yang positif. Preposition itu artinya adalah seolah-olah yang kita harapkan itu sudah ada, hadir, datang, begitu. Nah, jadi memang harus di stop. Suka mengeluh itu harus di stop. Ya. Di Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25 di sana. Manusia memang tukang mengeluh, tapi akan selamat kecuali orang-orang ya, orang-orang yang menegakkan sholatnya. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah mereka terhindar dari sifat mengeluh. Ketika mau mengeluh, dia ingat lagi bahwa ada banyak nikmat, kalau guru saya bilang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih pantas, lebih patut, lebih baik kita syukuri daripada kita keluhkan. Nah, kembali lagi bahwa orang yang sudah pasrah, yang benar di energi tinggi, energi puncak, dia tidak akan mengeluh. Dia tidak akan mengeluh. Kesadarannya itu kesadaran puncak. Nah, disitulah muncul keajaiban. Sering kan, mungkin pernah Anda mengalami suatu hal ketika sudah mentok kanan kiri depan belakang atas bawah, Anda betul-betul pasrah ya dalam sepersekian detik energi puncak sampai pada sampai pada energi puncak ya. Maka itu pasti akan menghadirkan keajaiban. Gitu. Niteni diri sedang ada pada energi puncak adalah ini nggak sesak, dada itu nggak sesak. Kita itu penuh cinta, penuh rasa syukur, rasa makmur, rasa bahagia, rasa senang. Gitu. Sebenarnya niteni diri itu gampang, enak. Nah, maka salah satu goal dari MKSO ini adalah panjenengan itu bisa punya program otomatis untuk niteni diri. Amati diri. Kalau tiba-tiba lagi rasa sesak, sakit hati, berarti Anda sedang melekat pada satu hal, melekat pada sebuah pikiran atau perasaan yang negatif. Maka munculnya adalah gundah, gulana, cemas, was-was. Maka tahap paling awal yang sering saya ingatkan adalah sudah orang Jawa itu dulu ngelus dada, duh Gusti gitu. Ya, ngelus dada sambil apa? Ya, sambil di tapping, sambil dibacakan doa atau setup ya. Dalam terapi namanya setup. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Meskipun saat ini saya sedang pusing masalah uang. Dijelasin nggak apa-apa. Kayak Anda cerita ke diri Anda itu loh.
Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih Allah. Meskipun saat ini saya sedang takut, besok debt collector datang. Sedang pusing masalah uang, nggak tahu gimana nih datangnya untuk bayar besok. Tapi saya tetap memilih untuk penuh syukur bahagia tanpa syarat. Saya tahu ini kesalahan saya. Saya mencintai, menyayangi diri saya seutuhnya. Apa adanya. Saya memaafkan diri saya. Gitu kayak orang ngobrol aja, ngobrol ke diri. Ya. Kemudian dilanjut lagi dengan setup. Dan saya memutuskan, ya Allah, atas kuasa izin ridhomu, ya Allah, saya putuskan untuk melepaskan perasaan takut, gelisah, khawatir soal uang, soal besok jet kalau datang ini. Saat ini saya lepas sekaligus selama-lamanya atas kuasa izin ridhomu, ya Allah, demi kebaikan dan kemajuan hidupku. Jadi diterima dulu, diterima kemudian dilepas. Ingat, logika berpikirnya adalah kalau Anda bisa mengizinkan pikiran dan perasaan negatif masuk ke dalam diri, ya, maka logikanya adalah Anda pun bisa mengizinkan pikiran dan perasaan negatif itu keluar dari dalam diri. Ya. Yang dilindungi itu adalah medan magnet dalam diri kita ini loh, Bapak Ibu. Ya kembali ke pasrah. Kalau orang sudah mengaku pasrah tapi masih gundah, ya itu bukan pasrah, gagal pasrah itu. Itu melekat. Di tapping lagi, tapping lagi. Ya memang ada kelanjutannya. Kalau memang tapping saya bagi 3 tahap ya. Saya dapat ilmu-ilmu kayak gini dari pengalaman pribadi, dari juga belajar, sudah habis ratusan juta Bapak Ibu. Ya, maka sejak Corona kemarin itu, dulu saya sering ngajar bikin kelas workshop itu 1 orang itu bayarnya 4,5 juta loh, full day training. Dan sekali training itu maksimal 10 sampai 15 orang. Lebih dari itu saya tidak mampu, tidak sanggup. Sebenarnya itu perjalanan untuk menyadarkan kembali bahwa Anda itu ibarat punya handphone yang canggih. Fitur pembersih itu sudah ada. Fitur-fitur canggih untuk menghasilkan sesuatu sudah ada, cuma nggak digunakan. Ya. Tapi insya Allah dengan terapi tahap 1 aja, Anda ngelus dada saja istiqomah. Ya, Anda akan sampai pada kesadaran. Ya. Anda akan sampai pada kesadaran. Kesadaran bahwa Anda itu sudah makmur, sudah kaya, sudah berlimpah, sudah punya mesinnya, sudah punya programnya, tapi programnya error karena banyak virus, termasuk virus mengeluh, ya, gitu. Sehingga apa yang orang bilang pasrah itu aku sudah pasrah wis. Saya kadang ya lucu aneh gitu. Kalau orang sudah mengklaim aku wis pasrah wis, Dad. Wis pasrah wis, tapi lemes. Harusnya pasrah, aku pasrah, semangat. Ya. Orang pasrah yang energi puncak cinta syukur makmur itu bukan lemes tapi semangat. Auranya kelihatan positif. Nah, disitulah akan muncul keajaiban. Sampai sini bisa dipahami? Masuk ya? Masuk, masuk. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, waktunya tinggal 7 menit. Ada yang mau ditanyakan? Termasuk ini Bapak Ibu ya. Kalau Anda itu ini kan oke lah di grup MKSO lunas utang ini kan sebenarnya masalahnya uang ya. Tapi itu bukan masalah sesungguhnya Bapak Ibu. Bukan masalah sesungguhnya. Kelihatannya aja masalah hutang. Tapi faktanya adalah bukan itu. Tapi sesuatu yang ada di balik program pikiran bawah sadar. Kenapa Anda membulat pada masalah hutang? Kenapa Anda bulat pada masa rezeki kok kayaknya seret menghadirkan uang itu susah? Itu yang dibereskan dengan metode MKSO ini. Di tahap 1, tobatan nasuha, termasuk juga di dalamnya tobat dari sukanya menyemai benih pikiran dan perasaan yang negatif akan uang. Mungkin sering berpikir dan merasa uang itu kok susah datang ya. Ya Anda tapping lah, perbaiki itu. Maka Jadi Pak Ustadz,
Kalau ada apa-apa tuh harus langsung tapping ya. Iya, langsung tapping. Sebenarnya gini, Harus waktu sholat aja. iya, kapan saja tapping. Yang lebih utama, yang yang saya bilang mungkin boleh wajib lah ya. Artinya Ya. upayakan lah, upayakan itu ketika mau tidur, bangun tidur dan selesai selesai ibadah karena itu kita sedang ada pada gelombang alfa theta, gelombang penciptaan. Masalahnya banyak orang yang tidak sadar saat ada dalam gelombang penciptaan, dia malah menciptakan pikiran dan perasaan yang jelek. Paham ya? Ketika mau tidur itu Paham. gelombang alfa theta itu alami. Nggak butuh meditasi, nggak butuh terapi, wis. Itu alami sudah. Tapi ketika sirap-sirap sudah mau tidur, ya, sekitar 15-20 menit itu malah yang dipancarkan ke alam semesta. Ini kan listrik. Pikiran listrik. Getah ya, dada itu listrik. Ketika mau tidur itu malah yang dipancarkan ada ketakutan, kekurangan. Ya nggak? Ketidakbahagiaan, apalagi habis sebelum itu nonton sinetron perselingkuhan, nonton tayangan yang jelek, ya jangan. Malah makin jadi rusak kehidupan Anda. Jadi segala sesuatu tercipta dua kali, mental creation, physical creation. Maka sering katakan, apapun yang terjadi dalam hidup jenengan semua saat ini, itu tidak serta-merta. Pasti sudah pernah Anda sketsa. Pasti sudah pernah Anda pikirkan, bahkan muncul perasaan walaupun cuma sedikit. Pasti sudah pernah itu. Sehingga kemudian hadir. Maka dari awal kan yang diajarkan itu kalau jenengan detail teliti ya, dari awal setiap chat, dari awal ketemu masuk di WA saya itu adalah pertama itu saya ajarkan Anda untuk tenang dulu dengan apa? Jaga wudhu. Tak disuruh wudhu kan? Berwudhu dulu yuk gitu. Wudhu dulu. Kalau wudhunya benar ya, masuk pada esensi dan hakikatnya harusnya isi kepalanya itu benar. Kan dibasuh. Nah, kadang kan saya pancing. Wis bu, nggak usah banyak, nggak usah mengeluh, stop mengeluh. Sekarang jenengan wudhu dulu, kemudian sholat robat 2 rakaat. Habis itu baru chat lagi. Chat lagi, chatnya negatif. Berarti memang wudhu dan sholatnya hanya di zohir saja, tidak masuk ke dimensi yang lebih dalam. Tidak merasakan takbirnya, tidak merasakan wudhunya, tidak merasakan bacaan dalam sholatnya, sehingga nggak ngerasa itu loh, nggak ngefek. Terus gimana ya? Saya suruh wudhu lagi lah bu sana bu zikir dulu sampai tenang, baru nanti chat lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi mumpung Ramadan, mumpung ilmunya juga dikasih cuma-cuma, gratis ya. Ini ilmunya Allah ya. Anda lakukan ya. Kalau ada rezeki Anda lakukan pertukaran, pertukaran energi ya, pertukaran energi. Juga perlu mungkin keluar Anda belajar meditasi, belajar ini insya Allah kami berikan sari-sarinya. Sehingga sebenarnya yang guru itu bukan saya. Guru itu jenengan sendiri loh. Kembali kepada inner creator di dalam diri jenengan sendiri. Obatnya ada di dalam diri jenengan sendiri. Paham ya? Jadi akhir kata Bapak Ibu ini tinggal 2 menit lagi. Kalau Anda merasa mengklaim diri sudah pasrah, itu pasrah dengan energi puncak. Cinta, syukur, makmur, berlimpah. Ya. Los, dadanya ini wis nggak ada rongga. Istilah kata kalau guru saya bilang, Lek, sebentar lagi kamu mati siap enggak? Gitu. Paham ya? Jadi betul-betul bebas. Disitulah nanti pasti ada pasti ilmu ilmu Allah itu pasti. Yang membatasi yang membatasi itu cuma pikiran dan perasaan saja. Allah sudah bilang, aku seperti apa persangkaan hambaku. Realita itu ya, mengikuti persangkaan. Lek persangkaannya baik, positif, hasilnya baik, kehidupan baik. Iya, Bapak Ibu. Nah, baik, saya rasa itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf.
ya. Masuk 10 hari terakhir Ramadan ya. Insya Allah kita raih Lailatul Qadar, kita samakan vibrasi energi kita dengan alam semesta yang memang sudah berkelimpahan. Oke. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.